Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan kelas 17 1C05 untuk mahasiswa semester 1 di mana mendapatkan mata kuliah entrepreneurship. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal berkaitan mata kuliah ini. Jadi untuk mata kuliah entrepreneurship kalian bisa membaca silabus dan RTM. Jadi untuk mata kuliah ini bersifat KBK atau gabungan antara teori dan praktek. Jadi penilaian untuk mata kuliah ini lebih banyak dititik beratkan pada praktikum, di mana untuk UTS tetap ada, namun untuk UAS tidak ada. Jadi untuk UAS kita mengambil dari project bisnis serta proposal yang kalian upload nantinya di sistem IF. Oke, untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah per kelompok. Jadi diharapkan mahasiswa sudah membuat kelompok masing-masing. Oke, adanya mata kuliah entrepreneur salah satunya untuk mendukung dan menjalankan visi misi universitas kita dalam menciptakan mahasiswa atau mahasiswi yang bekerja atau menjadi entrepreneur. Yang kedua, menjadikan kampus UPSI berbasis entrepreneurship. Yang ketiga, karena adanya permasalahan di mana lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi. Oke, kita ke konsep pembelajaran. Jadi di sini nanti ada sekitar 15 pertemuan kurang lebih ya. Di pertemuan pertama, yaitu pertemuan hari ini, yang akan banyak kita bahas adalah penjelasan mengenai kontrak perkuliahan mata kuliah entrepreneurship. Untuk kontrak perkuliahan karena sedang masa pandemi, jadi kita melakukannya semua berdasarkan daring atau tidak dilakukan praktikum di kampus maupun membuka event. Oke, terus ada seminar entrepreneur yang bersifat wajib. Tahun ini karena kita sudah persiapan lebih matang, maka kalian wajib mengikuti seminar wajib entrepreneurship yang dilakukan secara virtual, di mana kalian wajib hadir dan mengikuti seminar virtual tersebut sampai akhir. Karena apa? Karena kalau kalian tidak mengikuti seminar entrepreneurship hingga kelar, atau kalian lupa tidak mendaftar, maka kalian secara otomatis tidak bisa mendaftarkan atau tidak bisa mengikuti UAS. Terus selanjutnya ada presentasi penilaian. Jadi untuk penilaian nanti saya jelaskan. Ada pembagian kelompok ya. Jadi di sini saya meminta kalian untuk membuat kelompok maksimal 5 orang. Kenapa harus 5 orang? Karena sistem kita mengikuti dikti, di mana untuk kelompok entrepreneur harus maksimal 5 orang dan minimal 3 orang. Jadi berapapun jumlah mahasiswa yang ada di kelas, diupayakan bisa membuat kelompok dengan maksimal 5 orang serta minimal 3 orang. Oke, selanjutnya adalah jadi di pertemuan pertama diwajibkan mahasiswa itu menonton film Mary Riana, yaitu Mimpi Sejuta Dolar. Saya yakin di sini mungkin sudah banyak yang menonton film ini. Jadi kalian tinggal membuat risamnya, seperti apa risamnya gitu ya. Kalian simpulkan dari nonton film Mary Riana. Sistematikanya seperti apa nanti saya jelaskan pula. Oke, untuk pertemuan 2, 5, dan 6 bersifat teori. Jadi nanti saya akan memberikan teori tentang entrepreneurship. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas teori sedikit dan lebih mengalihkan ke bimbingan bisnis plan. Jadi saya harap mulai pertemuan ini kalian beserta kelompoknya sudah membuat kira-kira mau usaha atau bisnis apa, dan saya arahkan sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing pada semester-semester sebelumnya, karena ini tiap semester pasti ada mata kuliahnya, untuk
mengupayakan bisnis mereka di bidang jasa. Oke, selanjutnya untuk pertemuan 4 dan 7 juga kita akan melakukan bisnis plan, di mana bimbingan bisnis plan di setiap pertemuan ini wajib dilakukan untuk semua kelompok ya. Jadi ada progres-progres yang harus kalian kirimkan ke saya dan konsultasikan ke saya via WhatsApp group. Untuk pertemuan ke-8 kita tetap ada UTS yang dilakukan secara online, yaitu dengan jumlah soal yaitu 50 soal. Untuk pertemuan 9 seharusnya entrepreneur fair, tapi untuk masa pandemi entrepreneur fair atau event yang mengharuskan banyak orang serta datang ke kampus itu ditiadakan. Jadi tidak ada yang namanya event entrepreneur fair, tapi langsung lanjut membuat presentasi kelompok, dan kalian mulai presentasi setiap hari satu kelompok, dan di mana mahasiswa yang lain mengikuti serta bertanya secara virtual. Untuk jadwal presentasi nanti akan diatur oleh dosen berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa. Oke. Terus selanjutnya adalah pendataan kelompok minat. Jadi di sini apabila dari 24 mahasiswa ada yang sudah punya usaha, silakan kalian mendaftar melalui website ISEA. Atau mahasiswa yang di sini pengen menjadi wirausaha juga silakan kalian mendaftar ke website ISEA. Sedangkan bagi mahasiswa yang tidak punya minat wirausaha, boleh mengisi, boleh tidak ya. Jadi ini dikhususkan bagi mahasiswa pada poin A dan poin B. Untuk websitenya silakan kalian register melalui alamat yang ada di slide kalian atau yang nampak di sini. Silakan kalian mendaftar. Nah, apa untungnya kita mendaftar di ISEA? Karena di sini merupakan inkubator bisnis yang akan dimentori dan akan dikelola oleh senior-senior dari BSI, dan banyak sekali yang sudah terdaftar ya. Jadi di sini kalian bisa saling bertukar informasi atau saling mempromosikan produk. Oke. Untuk cara registrasi kalian bisa menyimak video atau slide yang sudah ada di ruang mahasiswa. Kalian sudah menanya caranya seperti itu ya. Nah, caranya kalian silakan buka link register.indonesiancreative.id. Terus mengisi. Nah, di menu registrasi silakan kalian juga isi ya. Dengan ini saya mengajukan untuk menjadi anggota komunitas di mana. Nah, oke. Akan mendapat member BSC. Akan dicetak minat. Selanjutnya untuk pertemuan 2, 3, 4, dan 7 masing-masing kelompok dapat berkonsultasi dengan dosen terkait perkembangan pelaksanaan proposal bisnis ya. Dosen akan memberikan nilai pada lembar tugas mahasiswa, tapi karena ini bersifat virtual, jadi kalian tidak perlu mencetak LTM. Hanya saja saya akan merekap setiap progres yang kalian lakukan pada setiap pertemuan. Terus oke, selanjutnya kita ke jadwal seminar wajib dan IF. Jadi untuk pendaftaran seminar wajib nanti ada edarannya untuk seminar wajib, tapi nanti saya share terlebih dahulu seminar tematik yang saya sarankan untuk diikuti oleh mahasiswa semester 1 terutama ya, karena seminar tematik dengan tema wirausaha ini sangat bagus untuk kalian dengar. Tapi seminar yang nantinya saya share bukan bersifat wajib. Untuk seminar wajib nanti akan saya infokan lebih lanjut setelah ada info dari pusat. Selanjutnya pelaksanaan seminar secara virtual. Pendaftaran IF dimulai dari minggu ini sampai nanti sekitar tanggal 28 September atau 30 September. Tapi saya harap mahasiswa sudah mengirimkan data berupa nama ketua kelompok,
anggota kelompok lengkap dengan email dan nomor handphone serta nama bisnisnya. Agar apa? Agar dapat saya daftarkan di laman IF mulai dari sekarang, karena yang mengikuti IF untuk mata kuliah ini banyak mahasiswanya ya. Jadi juga kalau terjadi trouble pada website. Jadi saya harap hari Senin semua sudah mengirimkan. Kalau misal nanti ada perubahan ganti nama usaha atau apa, itu bisa kalian ubah sampai bulan Desember aksesnya. Bisa kalian ubah selama belum penilaian. Tapi untuk pendaftaran karena melalui dosennya sendiri dan linknya itu dibuka hanya di bulan ini, jadi saya harap kerjasama dari para mahasiswa. Karena kalau kalian tidak didaftarkan oleh saya, otomatis untuk mata kuliah ini juga gagal. Padahal untuk mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang praktikum dan mudah ya dibandingkan mungkin mata kuliah lain. Oke, saya jelaskan lagi. Untuk ketidakhadiran mahasiswa dalam seminar wajib entrepreneurship menyebabkan yang pertama tidak dapat mengikuti IF. Jadi otomatis meskipun kalian sudah saya daftarkan di website untuk IF, tapi ketika misal dari satu kelompok ada satu mahasiswa tidak mengikuti seminar wajib, otomatis satu mahasiswa itu tidak bisa mengikuti IF atau tidak bisa mendapatkan nilai UAS. Jadi nilai UASnya langsung 0. Dia hanya mendapatkan nilai kehadiran, nilai UTS, tapi untuk UAS dia tidak 20% dari nilai kehadiran. Jadi kehadiran kalian secara virtual ditambah dengan 25% nilai tugas. Untuk nilai tugas ini saya ambil dari progres kalian beserta kelompok dalam mengerjakan proposal, keaktifan kalian dalam tanya jawab atau keaktifan kalian selama mengikuti perkuliahan, serta resum dari film Meridiana yang kalian buat, ditambah 25% itu dari nilai UTS dan 30% dari nilai UAS. Oke, presentasenya bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, selanjutnya ini dokumentasi sebelum pandemi, dimana untuk yang atas adalah dokumentasi seminar wajib dan yang bawah adalah dokumentasi ketika terjadi NPR. Oke, ini bisa kalian baca ketika pandemi belum terjadi ya. Pembagian kelompok sudah. Oke, jadi di slide yang pertama ini masih ada revisi atau kesalahan. Jadi jumlah kelompok per kelas adalah satu kelompok 5 mahasiswa. Dulu memang boleh 10 mahasiswa, setelah ada peraturan terbaru dari Dikti kita per beberapa semester kemarin mulai menurunkan, jadi satu kelompok itu 5 mahasiswa maksimal. Dan tema usahanya kita lebih mengarahkan ke bidang jasa dan dagang atau industri, dan sebisa mungkin saya harap bukan usaha makanan ataupun minuman ya. Oke, selanjutnya kalian bisa menyaksikan video film Meridiana pada link berikut, silakan kalian download. Nah, resum ini akan menjadi nilai tugas kalian ya, bagian dari nilai tugas 25%. Oke, sekian untuk penjelasan singkat mengenai mata kuliah ini. Untuk penjelasan lain nanti saya akan kirim melalui WhatsApp group dan akan saya infokan kembali, karena untuk mata kuliah ini kalian akan sering mendapat info-info terbaru dan terupdate dari saya, karena mata kuliah ini sangat kompleks dan perlu banyak bimbingan. Jadi ketika nanti kalian membuat proposal atau apa, saya membuka diri untuk konsultasi. Misal kalian mau konsultasi di luar jam perkuliahan, tapi diutamakan konsultasi utama adalah ketika jam perkuliahan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.